Risma harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya. Ia terpaksa putus sekolah saat masih duduk di kelas 3 SMP. Bukan karena kemauan, tapi karena keadaan. Ibunya seorang janda yang harus bekerja sendiri, mereka hidup sederhana bersama sang nenek di sebuah rumah kecil. Hingga suatu hari, sebuah harapan datang. Tantenya yang tinggal di kota mengajaknya untuk ikut bekerja. Katanya Risma bisa membantu di warung bakso miliknya. Meskipun ibu dan neneknya berat hati untuk melepas Risma bekerja di kota, tapi Risma meyakinkan mereka. Keesokan harinya, setelah menyiapkan semua perlengkapan yang akan dibawa ke kota, Risma pun berangkat bersama sang tante, suaminya, dan 2 anak mereka yang datang menjemputnya. Setibanya di sana, semuanya terlihat normal. Risma diberi kamar sendiri, diperlakukan cukup baik, dan selama 7 hari pertama tidak ada hal aneh yang terjadi. Namun, semuanya berubah di hari ke-9. Pagi itu, tantenya dan seluruh anggota keluarga pergi. Mereka bilang ingin mengunjungi kerabat yang jaraknya cukup jauh. Anehnya, Risma tidak diizinkan ikut. Ia diminta tinggal sendiri di rumah dan tidak keluar rumah. Awalnya, Risma tidak berpikir macam-macam. Ia berinisiatif membereskan rumah untuk mengisi waktu luang. Setelah semuanya selesai, dia pergi beristirahat dan tertidur. Ia terbangun sekitar pukul 6 sore dan menyadari rumah masih kosong. Suasana terasa berbeda. Sunyi. Saat itu, ia mulai mendengar suara kompor menyala dari dapur, seperti ada orang yang sedang memasak. Saat diperiksa, tidak ada siapapun di sana. Tidak lama setelah itu, terdengar suara orang menyapu lantai. Pelan, berulang, seperti seseorang berjalan di dalam rumah, padahal ia sendirian. Rasa takut mulai muncul. Ia memilih tidur lebih awal malam itu, berharap semuanya hanya perasaan. Namun justru di dalam tidurnya, sesuatu datang. Ia bermimpi melihat ibunya dan neneknya. Keduanya berdiri di kejauhan, memanggilnya pulang. Mimpi itu terasa begitu nyata, seperti sebuah peringatan. Sekitar pukul 2 dini hari, Risma terbangun. Suara ketukan terdengar dari pintu kamarnya. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Dengan tubuh gemetar, ia memberanikan diri membuka pintu. Saat ia berbalik untuk kembali masuk, seseorang menepuk pundaknya. Risma membeku. Tidak ada siapapun di belakangnya. Sejak saat itu, teror berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih nyata. Piring-piring di dapur jatuh dengan sendirinya. Lemari terbuka. Pintu-pintu berderit. Dan di antara semua itu, terdengar bisikan-bisikan lirih. Tidak jelas apa yang dikatakan, tapi cukup untuk membuatnya ketakutan. Risma hanya bisa bersembunyi di bawah selimut, tidak berani bergerak. Ia bertahan tanpa tidur sedikit pun. Menjelang subuh, sekitar pukul 4 pagi, tantenya pulang. Dengan kondisi ketakutan, Risma menceritakan semuanya. Tapi jawabannya di luar dugaan. Tantenya tidak mempercayainya. Semua dianggap hanya kelelahan atau halusinasi. Pagi harinya, Risma tidak bangun seperti biasa. Tubuhnya demam tinggi, badannya menggigil hebat, wajahnya pucat. Ia tidak mampu berdiri apalagi bekerja. Hari demi hari, kondisinya semakin memburuk. Bahkan setelah dibawa ke puskesmas, tidak ada perubahan. 2 hari berlalu, Risma hanya ingin satu hal, pulang. Ia akhirnya kembali ke kampung halaman. Tapi bukannya membaik, kondisinya justru semakin memburuk. Wajahnya mulai dipenuhi lebam-lebam aneh. Kepalanya sakit luar biasa. Tubuhnya semakin lemah, hingga akhirnya ia dilarikan ke rumah sakit dan harus dirawat. Namun, dokter tidak bisa memastikan penyakitnya. Tidak ada diagnosis yang jelas. Hingga 2 hari kemudian, Risma menghembuskan nafas terakhirnya. Saat tubuh Risma dimandikan, pemandi jenazah menemukan koin yang dibungkus kertas kecil dengan tulisan aneh di pundak Risma. Benda itu kemudian dibawa ke orang pintar. Dikatakan bahwa yang mereka temukan disebut sebagai media guna-guna, bagian dari sebuah ritual. Kecurigaan mulai mengarah ke satu hal yang paling gelap, tumbal. Dugaan semakin kuat saat tantenya tidak datang saat Risma meninggal. Tidak ada kabar, tidak ada penjelasan. Hingga beberapa hari kemudian, ia datang. Tapi ada yang berbeda. Ia terlihat lebih berhasil. Tubuhnya dipenuhi perhiasan emas. Sementara suaminya terlihat gelisah, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan. Setelah kematian Risma, suasana di kampung itu tidak pernah lagi sama, karena teror datang perlahan. Teman-teman dekat Risma mulai merasakan kehadirannya, seolah ingin menyampaikan sesuatu. Via, yang merupakan sahabat dekat Risma, hampir setiap malam bermimpi. Dalam mimpinya, Risma datang seperti biasa, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi setiap kali terbangun, ada perasaan aneh yang tertinggal dan menekan dada. Ibu dan neneknya juga mulai merasakan hal yang sama. Ada perasaan seolah-olah Risma masih ada di rumah. Kabar itu menyebar cepat, dan tanpa disadari, hampir seluruh kampung mulai mengalami hal serupa. Orang-orang bermimpi tentang Risma.
Kampung itu berubah. Yang dulunya tenang menjadi penuh bisik-bisik. Orang-orang mulai percaya bahwa kematian Risma bukan hal biasa. Teror itu tidak berhenti, justru berpindah. Sejak saat itu, kehidupan wanita itu berubah drastis. Ia sering terbangun di tengah malam, terkadang berteriak histeris tanpa sebab yang jelas. Dalam mimpinya, Risma tidak lagi datang sebagai sosok yang ramah, tapi sebagai ancaman. Suaminya yang menyaksikan semua itu hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Akhirnya, mereka memutuskan kembali ke kampung, menemui ibu dan nenek Risma. Mereka juga sempat berziarah ke makam Risma, berdoa dengan wajah penuh penyesalan. Tapi di balik semua itu, terlihat jelas ketakutan yang mereka sembunyikan. Waktu berlalu, sebuah ingatan lama muncul kembali di benaknya. Sesuatu yang selama ini ia coba lupakan. Sebuah perjanjian, bahwa setiap tahun harus ada nyawa yang dikorbankan. Ia kembali ke kampung, mencoba mencari pekerja untuk warung baksonya. Gaji yang ditawarkan besar, jauh di atas rata-rata. Tapi tidak ada satupun yang mau. Bukan karena pekerjaan itu sulit, tapi karena takut menjadi korban berikutnya. Dan di saat semuanya terasa buntu, sesuatu terjadi. Tantenya hamil. Awalnya itu terlihat seperti harapan baru, tapi kondisi kehamilannya lemah, penuh resiko. Ia sering sakit, tubuhnya tidak stabil. Akhirnya, warung bakso itu terpaksa ditutup sementara. Hari demi hari berlalu, tanpa pemasukan. Uang mulai habis untuk biaya rumah sakit, kebutuhan hidup, dan anak-anaknya. Saat warung itu akhirnya dibuka kembali, suasananya berbeda. Sepi, tidak ada lagi keramaian seperti dulu. Di usia kehamilan 5 bulan, ia merasakan sakit luar biasa di perutnya. Bukan sakit biasa, seperti sesuatu yang merobek dari dalam. Ia pingsan dan segera dilarikan ke rumah sakit. Namun semuanya sudah terlambat. Janin dalam kandungannya tidak bisa diselamatkan. Suasana rumah sakit dipenuhi tangisan, kesedihan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi bagi sebagian orang, ini bukan sekadar musibah, ini adalah bayaran. Sejak saat itu, Tante dan seluruh keluarganya menghilang. Rumah mereka di kota dibiarkan kosong, warung bakso yang dulu menjadi sumber kehidupan tutup selamanya. Tidak ada yang tahu mereka pergi kemana.